Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestarian S. Saya kuliah di Universitas Batanghari dengan jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai suku anak dalam. Sebelumnya saya akan menjelaskan asal suku anak dalam. Sejarah suku anak dalam masih penuh misteri. Bahkan hingga saat ini tak ada yang bisa memastikan asal-usul mereka, namun hanya beberapa teori saja dan cerita dari mulut ke mulut para keturunan yang bisa menguak sedikit sejarah mereka. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan dari leluhur mereka. Leluhur mereka adalah orang Malau sesat yang meninggalkan keluarga dan lari ke hutan rimba di sekitar air hitam TNBD. Mereka dinamakan moyang segayung. Lalu versi kedua, penghuni rimba adalah mereka yang masyarakat Pagaruyung dari Sumatera Barat yang bermigrasi mencari sumber-sumber penghidupan yang lebih baik. Diperkirakan karena kondusif atau tidak memadai Pagaruyung itu untuk mereka hidup, mereka pun akhirnya menetap di hutan tersebut. Lalu ada juga keturunan dari Sumatera Selatan, umumnya tinggal di wilayah Kabupaten Batanghari. Keturunan dari Minangkabau ada juga, umumnya di Kabupaten Bungo Tebo, sebagian juga ada di Mersam itu tepatnya di Batanghari. Lalu ada juga keturunan dari Jambi asli, yaitu dari Kubu Air Hitam, yang lebih tepatnya di Kabupaten Sarolangun dan Bangkok. Nah, penyebutan untuk orang rimba perlu kita ketahui karena ada 3 sebutan terhadap mereka yang mengandung makna yang berbeda. Yang pertama, kubu itu merupakan sebutan yang populer digunakan terutama oleh orang Melayu atau masyarakat internasional seperti kita sebagai orang awam ini sering memanggilnya kubu atau orang kubu. Dalam bahasa Melayu memiliki arti yaitu seperti bodoh, kafir, dan menjijikkan. Nah, ada juga orang menyebutnya bukan kubu saja, tapi dengan menyebutnya dengan penambahan kata orang menjadi orang kubu. Lalu yang kedua, suku anak dalam. Sebutan ini digunakan oleh pemerintah melalui Departemen Sosial Anak. Anak dalam ini memiliki makna orang terbelakang yang tinggal di pedalaman. Karena itulah dalam perspektif pemerintah mereka harus dimodernisasikan dengan mengeluarkan mereka dari hutan dan memungkinkan mereka melalui program pemukiman kembali masyarakat terasing atau PKMT. Lalu yang ketiga adalah orang rimba. Orang rimba ini adalah sebutan yang digunakan oleh etnik ini untuk menyebutkan dirinya sendiri. Makna sebutan ini adalah menunjukkan jati diri mereka sebagai etnis yang mengembangkan kebudayaannya yang tidak bisa lepas dari hutan. Sebutan ini adalah yang paling proporsional dan objektif karena didasarkan kepada konsep orang rimba itu sendiri dalam menyebutkan dirinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mereka hidup. Bagaimana cara mereka hidup dan apa saja aktivitas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, mereka hidup juga nomaden atau semi-nomaden karena biasanya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tujuannya bisa jadi melangun atau pindah ketika ada yang meninggal, menghindari musuh dan membuka ladang baru. Karakter suku anak dalam ini gemar berpindah-pindah alias nomaden, terutama kalau ada yang meninggal dalam komunitas itu, lalu mereka akan berpindah ke tempat yang baru. Nah, masyarakat suku anak dalam ini sebagian besar mata pencariannya ialah berburu, berladang, meramu, menangkap ikan, dan memakan buah-buahan yang ada di dalam hutan. Dengan perkembangan pengetahuan dan peralatan hidup yang digunakan akibat adanya
akulturasi budaya dengan masyarakat luar kini telah mengenal pengetahuan pertanian dan perkebunan. Sebagian mereka ada yang sudah menetap dan ada yang bekerja sebagai penebang kayu atau penakik getah di perkebunan penduduk lain atau penduduk luar. Nah, mereka juga berburu binatang seperti babi, kera, beruang, monyet, ular, labi-labi, rusa, kijang, dan berbagai unggas juga merupakan salah satu bentuk mata pencarian mereka juga. Kegiatan berburu ini dilaksanakan bersama-sama dengan membawa anjing. Alat yang digunakan adalah tombak dan perang. Di samping itu, untuk mendapatkan binatang buruan juga menggunakan perangkap atau jerat. Nah, jenis mata pencarian yang lain yang dilakukan adalah meramu di dalam hutan, yaitu mengambil buah-buahan, dedaunan, dan akar-akaran sebagai bahan makanan. Lokasi tempat meramu di hutan lebat biasanya mendapatkan buah-buahan seperti cempedak, durian, lalu ada juga buah-buah lainnya juga. Di daerah semak belukar di pinggir sungai dan lembah mereka mengumpulkan seperti pakis, rebung, gadung. Nah, gadung ini juga merupakan sumber makanan mereka. Ini sangat menjadi pengganti, kalau kita itu adalah beras. Nah, kalau mereka itu gadung menjadi bahan pokok utama untuk asupan mereka. Selanjutnya, materi yang ketiga saya akan menjelaskan tentang upacara adat suku anak dalam. Nah, jika kita atau mereka meludah ke tanah lalu menjilat ludah tersebut yang ada di tanah tersebut, maka secara tidak langsung kita sudah menjadi bagian dari mereka. Nah, mereka ini memiliki ilmu gaib yang bisa dikatakan sakti. Percaya tidak percaya, itulah kenyataan yang ada dan itulah merupakan kepercayaan mereka. Upacara Besaleh. Nah, saya akan menjelaskan upacara Besaleh. Upacara Besaleh merupakan upacara yang dilakukan oleh suku anak dalam pada saat ada anggota keluarganya yang mengalami sakit. Biasanya sih sakit parah. Nah, dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit tersebut yang dideritanya. Upacara ini telah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka sehingga menjadi tradisi yang sering dilakukan mereka apabila ada salah satu anggota keluarganya yang menderita penyakit. Nah, menurut Ketua Adat Senami Dusun 3, upacara Besaleh ini berasal dari daerah Mentawa di daerah Sarolangun. Nah, upacara Besaleh ini dipandu oleh seorang pawang atau dukun yang dipercayai memiliki ilmu yang turun-temurunnya yang nantinya akan menari dan bernyanyi membacakan jampi-jampi atau mantra yang ditujukan untuk orang yang sedang sakit tersebut. Nah, dukun tersebut menggunakan pakaian yang serba putih. Lalu perlengkapan lainnya seperti tenggiring, terus ada rumah-rumah kecil yang terbuat dari kayu dan anyaman rotan, lalu ada burung-burung yang terbuat dari daun kelapa, lalu ada juga beberapa macam makanan yang diletakkan dalam rumah-rumahan tersebut. Nah, tenggiring itu yang tadi saya sebutkan tadi terbuat dari kuningan yang menghasilkan suaranya yang nyaring. Nah, upacara Besaleh ini jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka pengobatan yang dilakukan itu tidak begitu manjur, dan juga dapat membuat arwah-arwah marah. Nah, dukun yang memimpin upacara ini di bawah dalam pengaruh arwah-arwah yang masuk ke dalam tubuhnya. Artinya jika ia menari atau menyanyi, membacakan bait-bait mantra, itu bukanlah ia, melainkan itu adalah arwah-arwah yang mampu mengendalikannya. Nah, lalu saya akan membahas tentang di mana sih tempat tinggal suku anak dalam. Pasti banyak yang bertanya-tanya ya, di mana sih tempat suku anak dalam itu? Karena suku anak dalam itu tinggalnya di mana, di hutan mana gitu.
Nah, tentu saja suku anak dalam ini tinggal di hutan, tempat-tempatnya tuh terpencil yang jauh dari pemukiman warga atau jangkauan orang-orang. Bahkan dari pemukiman, misalnya di suatu desa terdapat hutan. Nah, dari desa tersebut menuju ke tempat si para suku anak dalam ini itu bisa jauhnya 2 km. Bayangkan saja dalam hutan loh. Dalam hutan 2 km pasti itu jauh. Nah, sebagian besar mereka tinggal di kawasan Taman Nasional Bukit 12 dan Taman Nasional Bukit 30 yang berada di Kabupaten Bungo, Tebo, Saurlangun, dan juga ada di Batanghari. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri fisik dan non fisik suku anak dalam. Artinya biar kalian-kalian yang melihat video ini bisa mengetahui bagaimana sih ciri-ciri fisik mereka. Nah, di sini saya akan mengupas ciri-ciri fisik mereka. Suku anak dalam ini termasuk golongan ras Mongoloid yang termasuk dalam migrasi pertama dari manusia Proto-Melayu. Kulitnya sawo matang, rambutnya agak keriting, telapak kakinya tebal karena mereka tidak menggunakan alas kaki. Lalu laki-laki dan perempuan yang dewasa banyak makan sirih. Ciri fisik lainnya yang menonjol adalah penampilan giginya yang mereka yang tidak terawat dan berwarna kecoklatan. Hal ini juga karena kebiasaan mereka yang dari kecil nyaris saja tidak berhenti merokok, serta rambut mereka juga kusut karena jarang disisir, dan mereka hanya mandi tuh hanya menceburkan badan saja di sungai, lalu mereka tidak menggunakan sabun. Artinya maka dari itu mereka terlihat seperti jorok atau tidak bersih. Nah, bahkan juga di rambutnya terdapat kutu. Pakaian mereka sehari-hari mereka itu cawat bagi kaum laki-laki, dan bawahan bagi kaum perempuan itu kain penutup. Kain penutup dada kaum perempuan itu hanya mereka kenakan saat berinteraksi dengan masyarakat luar. Artinya mereka kalau di antara mereka semua itu hanya menggunakan kain bawahan atau kembang. Nah, jadi itulah ciri-ciri fisik mereka. Nah, kepercayaan suku anak dalam. Kepercayaan suku anak dalam ini sebenarnya tidak ada. Maksud saya tuh suku anak dalam tidak memiliki kepercayaan seperti agama yang umumnya dianut Indonesia seperti kita. Mereka hanya percaya kepada sesuatu yang mereka anggap itu hebat dan berkuasa. Selain itu, layaknya seorang avatar, mereka mempercayai 4 elemen loh, seperti air, tanah, api, dan angin atau udara. Ya, mereka menganggap itu mampu berkuasa. Suku ini juga percaya jika roh yang telah meninggal akan langsung kembali ke surga, kembali ke tempat di mana mereka berasal dan diterima Raja Nyawa. Itu sebabnya mereka melakukan penghormatan kepada orang yang meninggal dunia. Dengan begitu, mereka percaya roh tersebut tidak akan mengganggu mereka yang masih hidup. Ternyata bukan kita aja yang masyarakat luar atau masyarakat awam ini yang memiliki aturan. Ternyata suku anak dalam juga memiliki aturan. Ada beberapa aturan. Yang pertama, pantang dunia terang. Masyarakat suku anak dalam ini menyebut kehidupan di luar hutan rimba sebagai dunia terang. Begitupun dengan orang-orang yang tinggal di luar suku anak dalam yang mereka sebut sebagai masyarakat terang. Bagi mereka berinteraksi dengan dunia terang secara sistematis dibatasi dan diatur oleh tatanan adat. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka percaya orang-orang dunia terang merupakan pemakan manusia. Itulah sebabnya suku ini sangat hati-hati jika berinteraksi dengan masyarakat luar. Nah, selanjutnya adalah ada juga Melangun. Melangun ini seperti saya sebutkan atau jelaskan sebelumnya, Melangun ini salah satu kebiasaan mereka adalah hidup nomaden. Jika salah satu anggota mereka meninggal, maka mereka akan berpindah tempat
tinggal dan membuat tempat tinggal yang baru. Nah, melangun itulah yang dimaksud mereka. Melangun ini dilakukan hingga kesedihan akibat ditinggal orang yang mereka cintai itu akan jika itu sudah hilang. Ternyata bukan di luar saja atau di masyarakat luar itu saja yang mempunyai aturan larangan wanita dan pria itu berduaan. Ternyata suku anak dalam juga memiliki larangan tersebut. Larangan tersebut disebutkan dengan larangan berduaan. Mereka memiliki aturan keras mengenai laki-laki dan perempuan. Mereka melarang keras laki-laki dan perempuan berduaan. Jika ketahuan akan dikenakan hukuman, yaitu kawin paksa. Namun sebelum dikawinkan, mereka terlebih dahulu akan dihukum dengan cambuk rotan, karena itu dianggap memalukan orang tua. Selain itu, bagi pria asing yang masuk hutan harus ditemani pria dari suku anak dalam. Setelah masuk hutan tersebut, mereka akan meneriakkan seperti Ado Jentan Kyuna, artinya ada laki-laki di sana. Nah, kalimat tersebut atau mereka mengucapkan kalimat tersebut itu untuk memastikan apakah ada pria lain di sana. Jika sudah mendapatkan jawabannya, mereka baru diperbolehkan masuk ke dalam hutan. Nah, saya tadi menyebutkan mereka setelah masuk ke dalam hutan itu belum ke tempat pemukiman mereka, itu masih jauh, setidaknya yang masih bisa terdengar oleh suku anak dalam sebelumnya. Yang terakhir adalah mandi. Suku anak dalam ini hidup bersahaja dengan alam. Mereka hidup secara sederhana. Mereka terbiasa hidup dengan merebahkan diri ke tanah. Namun ada beberapa kelompok yang membuat tenda atau sejenis pondok tanpa dinding. Nah, di dalam untuk urusan mandi, mereka memanfaatkan sungai yang ada di hutan tanpa menggunakan sabun atau peralatan mandi lainnya. Mereka cukup menyeburkan diri ke sungai hingga mereka menganggap diri mereka tuh sudah bersih. Artinya mereka tidak menggunakan seperti kita masyarakat biasanya yang jikalau mandi itu menggunakan sampo atau sabun. Tidak, mereka tidak menggunakan itu. Mereka hanya cukup menceburkan diri. Artinya maka dari itu rambut mereka itu seperti ikal tapi tidak terpisah atau masih bergumpal gitu, karena ya itu tidak ada untuk membersihkannya, itu tidak ada, hanya mereka tuh hanya menceburkan badan atau diri ke air sungai tersebut. Nah, baiklah teman-teman, begitulah suku anak dalam penjelasan dari saya. Di sini saya telah mengupas apa yang telah saya ketahui tentang suku anak dalam. Artinya kita sebagai masyarakat yang berada di Indonesia, kita juga menghargai mereka, artinya menghargai suku-suku yang terpencil atau terbelakang. Kita menghargai mereka karena mereka mempunyai kepercayaan masing-masing, mereka mempunyai aturan hidup. Mereka seperti manusia, seperti kita, tetapi mereka ada perbedaannya, yaitu mereka masih menggunakan kepercayaan, belum ada agama. Lalu mereka masih menggunakan upacara adat yang sangat-sangat magis atau mistik. Nah, betul kata saya tadi, kita harus menghargai mereka karena mereka mempunyai hak untuk hidup. Baiklah teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan mengenai suku anak dalam ini semoga akan menjadi manfaat, akan bermanfaat untuk teman-teman yang telah menyaksikan video saya kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.